Salam saudara satu udara mistik Kisantang, kita lanjutkan perjalanan sunyi jiwa Kisantang. Video ini lanjutan dari MKS Part 02. Buat kalian yang baru bergabung, silakan kunjungi video sebelumnya di Mistik Kisantang bagian 2. Mari kita mulai kisah Mistik Kisantang di bagian ketiga ini. Bab 1, Perjumpaan dengan Nur Sejati. Di tengah tafakur yang panjang, dalam sunyi yang hening, Kisantang mengalami sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh akal. Ia tidak sekadar melihat cahaya, ia diperlihatkan ke dalam cahaya. Nur Muhammad bukanlah sosok, tapi rasa yang menyala di dalam dada. Hangat, luas, dan memeluk tanpa syarat. Nur bermakna kesadaran dan Muhammad bermakna yang terpuji. Kesadaran yang terpuji memuji Tuhan Yang Maha Esa. Pada tahap ini, Kisantang semakin menyadari Dialah Allah Tuhan semesta alam yang meliputi segala sesuatu. Tuhan yang mampu membimbing jiwa-jiwa yang dikehendakinya menuju kesejatian. Kisantang melakukan tirakat moleh ke jati mulang ke asal, kembali ke dalam diri menelusuri jalan pulang ke asal penciptaan. Kisantang tidak lagi mencari di luar, ia mulai memahami bahwa yang ilahi ada dalam dirinya. Batinnya terbuka, kesadarannya meluas. Ia mulai membaca alam sebagai kitab. Ia mulai mendengar suara dari daun, dari angin, dari batu yang diam. Bab 2. Menyatu dengan alam dan leluhur. Kisantang mulai menyatu dengan tanah Sunda, bukan secara lahir, tapi batin. Ia menerima petunjuk dari roh-roh leluhur yang agung seperti Eyang Wastukancana, Nyi Pohaci dan Semar sebagai penjaga keseimbangan rasa. Dari mereka, ia belajar bahwa kekuatan sejati adalah welas asih dan tata diri. Ia mulai berbicara bukan dengan kata, tapi dengan getar rasa. Gunung-gunung menjadi tempat ia menyepi. Air menjadi cermin jiwanya. Ia mengerti, manusia bukan penguasa alam, melainkan bagian dari harmoni agung ciptaannya. Bab 3. Penyucian diri dan penaklukan nafsu. Sebelum menerangi orang lain, Kisantang harus mengalahkan musuh sejatinya. Ia jalani tapang ilmu rasa. Puasa batin jaga lisan sunyi dari hasrat duniawi. Ia tak lagi mengejar mujizat, tapi keheningan yang membebaskan. Disinilah ia mengalami kematian diri, di mana ego luluh, nama larut, dan yang tersisa hanya jiwa yang pasrah. Dan saat itulah ia mendapat kekuatan yang tak bisa dilawan. Kekuatan dari Tuhan langsung ke hatinya. Sebelum kita melanjutkan bab berikutnya, silahkan tekan tombol untuk menyukai konten ini dan tinggalkan jejak kalian dan katakan, aku siap menerima pesan mistik Kisantang. Mari kita lanjut ke bab terakhir. Bab 4, kembali sebagai cahaya di tengah masyarakat. Setelah mencapai makom kebeningan, Kisantang kembali ke tanah leluhurnya, bukan sebagai putra mahkota, tapi sebagai penyala cahaya di bumi Pasundan. Ia tidak mendirikan kerajaan baru, tapi menghidupkan tataning rasa dalam masyarakat. Ia menyebarkan Islam tanpa kekerasan, melainkan dengan keteladanan, doa, dan pengobatan batin. Jangan paksa orang masuk Islam, tapi bukalah hatinya agar ia mendengar suara fitrahnya sendiri.